Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Dana dengan NIM 0203232057 ingin membuat video untuk tugas Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sultan Erlambang ME. Adapun di sini saya akan membahas tentang pasar modal syariah dan implementasi terhadap akad mudharabah. Nah, jadi sebelum kita membahas akad yang ada dalam pasar modal syariah, kita akan membahas dulu apa sih itu pasar modal syariah. Nah, jadi pasar modal syariah adalah sistem keuangan yang menyediakan layanan investasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di dalamnya, segala bentuk investasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan juga maisir. Pasar modal syariah juga berfungsi untuk menyalurkan dana dari pihak yang berlebih atau pihak yang memiliki dana lebih kepada pihak yang membutuhkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain sebagai sarana investasi, pasar modal syariah juga menjadi wadah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Pasar modal syariah juga berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor-sektor yang produktif. Pasar modal syariah juga berfungsi untuk media edukasi keuangan bagi masyarakat. Dan pasar modal syariah juga berfungsi sebagai indikator kesehatan ekonomi syariah di suatu negara. Dan pasar modal syariah juga berfungsi sebagai media pemerataan kekayaan. Nah, di sini saya akan lanjut membahas tentang pasar modal syariah dan implementasi terhadap akad mudharabah. Nah, jadi implementasi langsung yang terjadi di Indonesia itu ada yang namanya suku mudharabah. Salah satu bentuk paling nyata dan resmi dari implementasi akad mudharabah dalam pasar modal syariah, yaitu melalui penerbitan suku mudharabah oleh perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, contoh kasus realnya itu yaitu penerbitan suku mudharabah oleh PT PLN Persero. Nama emitmennya itu PT Perusahaan Listrik Negara. Nah, di sini terjadi beberapa struktur akad. Yang pertama itu ada yang namanya investor membeli suku sebagai bentuk pemberian modal. Nah, investor ini membeli suku untuk memberikan modal kepada PLN, PT PLN tersebut. Nah, PT PLN inilah yang bertindak sebagai mudharib, sebagai pengelola usaha kelistrikan. Nah, setelah dana itu dikelola oleh PT PLN, dana hasil suku yang investor berikan tadi digunakan untuk proyek pengembangan jaringan dan pembangkit listrik. Nah, setelah dikembangkan pasti kan ada namanya keuntungan. Nah, keuntungan inilah sebagai bagi hasil. Ini bukan bunga, tetapi disebut sebagai bagi hasil. Besarnya disesuaikan dengan pendapatan usaha proyek PLN. Nah, di sini ia menggunakan akad mudharabah, yaitu bagi hasil. Nah, inilah salah satu contoh bukti nyata penerapan akad mudharabah dalam pasar modal syariah yang terjadi di Indonesia. Nah, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.